Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani. Kali ini dengan materi pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Materinya adalah tentang perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan tentang apa itu masyarakat, lalu bagaimana konsep masyarakat desa, masyarakat kota, lalu ciri-ciri dari masyarakat desa itu seperti apa, ciri dari masyarakat kota seperti apa, nanti akan saya jelaskan semua di video kali ini. Yuk, langsung saja. Yang pertama adalah tentang konsep dasar masyarakat. Kita lihat dari istilah atau bahasanya, ya. Istilah masyarakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syar atau syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Nah, dalam bahasa Arab, masyarakat disebut mujtama yang bermakna pertama, pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan, dan yang kedua adalah kumpulan dari banyak orang yang berbeda-beda. Nah, masyarakat ini berarti berserikat, bersekutu, dan saling bekerja sama. Pengertian musyarakah atau mujtama ini yakni masyarakat, yaitu perkumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Nah, itu konsep masyarakat dari yang kita lihat dari bahasa, dari segi bahasanya. Terus, dalam arti luas, ya, masyarakat ini bisa dikatakan adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Ini dalam arti luas, ya. Jadi semua perkumpulan kalau ada masyarakat, kalau ada perkumpulan orang-orang ya dimanapun itu tempatnya, ya itu bisa dikatakan masyarakat. Jadi tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Itu jika dilihat dalam arti yang luas. Nah, kalau dilihat dalam arti yang sempit, ini masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan, dan sebagainya. Ya, jadi contoh misal masyarakat bangsa Indonesia, masyarakat negara atau bangsa yang ada di luar Indonesia, nah, atau golongan dan sebagainya. Ya, ini adalah masyarakat dalam arti sempit, sudah dikelompokkan ke pembedaan, yaitu ada dikelompokkan dari teritorial, bangsa, atau golongan. Terus ini menurut beberapa ahli, yang pertama adalah Surjono Sukanto, ini istilah masyarakat atau mungkin istilah community, ya, komunitas, ya. Ini dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, ya. Jadi ada juga yang membahasakan community. Nah, masyarakat itu ada yang membahasakan community. Yang dimaksud community ini adalah masyarakat setempat, yaitu misal warga suatu desa, suatu kota, suku, atau suatu bangsa. Nah, suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh derajat hubungan sosial tertentu. Itu juga bisa disebut oleh community atau masyarakat setempat. Nah, bila dilihat dari proses pembentukannya, masyarakat ini berasal dari perkembangan keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dari masyarakat, ya. Jadi yang namanya masyarakat ini adalah kumpulan dari beberapa keluarga, ya. Jadi keluarga ini merupakan satuan terkecil dari sebuah masyarakat. Terus masyarakat menurut Ralph Clinton ini, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka ini sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas tertentu. Terus ada lagi masyarakat menurut Kunchoningrat. Nah, ini adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Nah, ini konsep masyarakat menurut Buncoran. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari masyarakat. Bagaimana sih ciri-ciri dari masyarakat itu? Yang pertama, itu adalah nih, saling tergantung dan menempati wilayah dengan batas tertentu. Nah, jadi masyarakat ini yaitu saling tergantung, ya, saling membutuhkan dan menempati sebuah wilayah dengan batas tertentu. Itu yang nanti akan membedakan masyarakat A dengan masyarakat wilayah B. Nah, tuh. Terus adanya kesinambungan dalam waktu. Terus yang ketiga adalah merupakan kesatuan hidup bersama yang saling berinteraksi di antara sesama anggota dan berkesinambungan, ya. Jadi terus-menerus ada interaksi antar sesama anggota masyarakat dan ini dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Nah, terus yang keempat, ini memiliki kebiasaan, memiliki adat istiadat, norma, hukum, serta aturan yang mengatur semua tingkah laku warga dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok atau masyarakat tersebut. Lalu jenis berikutnya adalah ini. Dia pasti biasanya memiliki sebuah kebiasaan. Masyarakat di sebuah wilayah tertentu itu biasanya akan memiliki kebiasaan yang mana kebiasaan adat istiadat ataupun norma atau hukum atau aturan yang mengatur di sana itu berbeda dengan adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat yang di wilayah yang lainnya. Nah, ini ciri-ciri dari masyarakat. Dia memiliki kebiasaan dan adat istiadat tertentu. Terus, yang kelima, ini memiliki identitas atau ciri-ciri kepribadian yang sama, kuat, dan mengikat seluruh warga. Ya, jadi dia memiliki ciri-ciri khas dari kepribadiannya ini sama, ya, kuat, ya. Lalu identitasnya juga seperti itu, ya. Jadi atau identitas kepribadiannya ini sama dan mengikat seluruh warga dan hampir semua warga itu pasti memiliki ciri khas atau kepribadian yang sama ini. Terus, yang keenam, ini adalah merupakan sistem hidup bersama yang dapat menimbulkan sebuah kebudayaan. Ini dimaksud ciri-ciri masyarakat yang keenam. Terus, kita bicara tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Nah, ini bedanya apa? Lalu adakah pengaruh ya dari keduanya? Kan? Kita bahas bersatu. Terus, yang pertama adalah masyarakat kota atau urban community. Nah, ini adalah suatu ciptaan peradaban budaya umat manusia. Kota sebagai hasil peradaban yang lahir dari pedesaan. Tetapi kota ini berbeda dengan pedesaan. Ya, bisa dilihat dari konsep lingkungannya dan kita nanti juga akan melihat dari konsep dari segi masyarakatnya itu berbeda, ya, dimana kota ini berbeda dengan pedesaan walaupun kota ini sebagai hasil peradaban yang lahir dari pedesaan tersebut. Terus, masyarakat kota adalah suatu kelompok teritorial yang penduduknya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hidup sepenuhnya dan juga merupakan suatu kelompok terorganisasi yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki derajat intercommunity yang tinggi. Ya. Jadi masyarakat kota ini suatu kelompok teritorial yang penduduknya ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hidup sepenuhnya dan juga merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki derajat intercommunity yang tinggi. Ya, jadi dia memiliki derajat intercommunity yang tinggi. Ya, komunitasnya itu tinggi sekali. Nah, menurut para ahli kita lihat ada Wirth, Max Weber, dan Dwight. Ini
memiliki perbedaan dari pengertian kota. Yang pertama, ini menurut Weir, ini kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Jadi heterogen bermacam-macam seperti itu ya. Terus kalau Max Weber ini, kota menurutnya apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ini kalau menurut dia seperti itu. Terus yang ketiga adalah kota ialah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Dari beberapa pendapat, secara umum dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri mendasar yang sama. Itu tentang kota, atau masyarakat kota. Sekarang konsep dari masyarakat desa. Kalau sudah bicara masyarakat desa, kota pasti bayangan kita perbedaannya itu hanya pada lingkungan ya, yang sangat terlihat itu adalah lingkungannya. Di mana kalau masyarakat kota kita lihat lingkungannya, kota-kota besar banyak gedung, ya kan, jalan, lalu kalau masyarakat desa itu lebih ke lingkungannya ada lebih ke arah alam seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara masyarakat mungkin agak susah untuk pembedanya kalau kita tidak telisik lebih dalam lagi. Nah, makanya kita bicara masyarakat di sini, tentang masyarakatnya, bukan tentang lingkungan sekitarnya. Sekarang masuk ke masyarakat desa. Masyarakat pedesaan atau rural community adalah masyarakat yang penduduknya ini mempunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu. Nah, biasanya umum nih kalau masyarakat desa ini mata pencahariannya tidak jauh-jauh dari bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau mungkin ke tiganya itu. Gitu, ya. Terus masyarakat desa ini juga masyarakat yang kehidupannya masih dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Masih apa ya, kalau orang bilang itu masih apa ya, tradisional gitu ya, adat istiadat yang lama, masih mengakui tradisi-tradisi dari orang-orang yang terdahulu ya. Itu sangat sangat kental sekali kalau di masyarakat desa. Tapi tradisi seperti itu kalau sudah dibawa ke kota biasanya akan menghilang dengan pelan-pelan. Nah, itu perbedaannya masyarakat di situ. Terus secara umum desa ini memiliki 3 unsur, yaitu daerah dan letak dalam arti tanah, meliputi luas, lokasi, penduduknya dalam arti penduduknya ini adalah jumlahnya, struktur umurnya, mata pencahariannya, dan tata kehidupan corak, pola tata pergaulan, dan ikatan warga desa. Nih, ya, jadi desa ini memiliki 3 unsur, daerah dan letak dalam arti tanah, ya, meliputi luas, lokasi, terus penduduknya, yang kedua itu ya dalam arti jumlah, struktur, umur, mata pencaharian, ya, tata kehidupan corak, pola dan pergaulan, dan ikatan warga desa. Ya, jadi 3 unsur itu, ya, daerah, penduduk, dan pola tata pergaulannya. Terus ini juga ada menurut para ahli juga nih tentang desa. Yang pertama ya, di desa adalah tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Nah, ini menurut Bambang Utoyo itu seperti ini. Terus kalau menurut Ridwi Sidik, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris, serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Nah, ini desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatannya rendah, ya makanya kadang masih dianggap sepi karena kebanyakan orang desa
ke kota gitu ya, ke kota, kebanyakan ke kota, pindah ke kota semuanya untuk mencari pekerjaan gitu. Terus interaksi dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen ya, sama ya. Kalau kalau kota kan tadi kan lebih heterogen gitu ya. Terus bermata pencahariannya ini di bidang agraris. Agraris ini ya kayak tadi yang dijelaskan di awal, ada pertanian kayak gitu ya, peternakan. Tuh, ya lebih ke pertanian. Dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Itu menurut dia. Terus yang ketiga, ini menurut Sutarjo Kartohadikusumo, ini desa adalah kesatuan hukum, tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Ya, jadi ada apa namanya? Dia ini memiliki kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Jadi di bawah kecamatan itu kan ada yang namanya pedesaan. Itu maksudnya seperti itu ya. Camat terus desa. Kecamatan itu ada beberapa desa. Di satu kecamatan itu adalah perkumpulan beberapa desa. Itu maksudnya seperti itu. Lanjut ke karakteristik. Kita bicara karakteristik desa dan kota atau ciri-ciri atau karakteristik desa dan kota. Kita lihat ciri dari masyarakat kota. Yang pertama adalah hubungan atas dasar kepentingan pribadi. Biasanya kalau masyarakat kota ini lebih ke adanya hubungan ini karena ada kepentingan pribadi atau lebih ke kalau ada kebutuhan baru dia akan mencari orang lain. Karena tadi kalau tidak itu lebih ke dia sendiri-sendiri gitu. Itu yang pertama, maksud dari hubungan atas dasar kepentingan pribadi. Yang kedua, pengaruh alam ini sangat kecil terhadap masyarakat kota karena bisa dilihat ya dari lingkungannya ya. Sudah jelas sekali bahwa kalau di desa ini pengaruh alamnya lebih besar ya daripada masyarakat yang ada di kota gitu. Ya, jadi lebih ke kebanyakan teknologi kalau di kota itu. Jadi pengaruh alamnya itu sangat kecil. Terus mata pencahariannya sangat beragam sesuai dengan keahlian dan keterampilannya ya. Jadi macam-macam mata pencaharian yang ada di kota itu ya. Tidak seperti masyarakat di desa. Terus corak kehidupan sosialnya lebih individual dan kompetitif. Ini ada poinnya dengan ini tadi yang pertama ya. Jadi dia lebih individual dan kompetitif. Kalau tidak ada urusan dengan orang lain ya dia tidak akan berhubungan dengan orang lain gitu. Ya, itu ciri masyarakat di kota. Makanya lebih kalau kita lihat di lingkungan kota misalnya di rumah, di perumahan atau apa itu lebih apa ya individual gitu ya. Beda dengan kalau di desa gitu. Gotong royongnya lebih besar gitu. Terus status sosialnya sangat heterogen dari yang mulai mungkin status sosial yang tinggi, menengah, rendah, ya kan? Itu ada semuanya kalau di masyarakat kota. Terus stratifikasi sangat mencolok. Stratifikasi ini berdasarkan pendidikan, kekuasaan, kekayaan, dan juga prestasi. Ini sangat mencolok sekali di masyarakat kota. Ya, ada orang atau si A ini pendidikannya lebih tinggi dari si B, kayak gitu. Kekuasaannya lebih terlihat gitu ya kalau di masyarakat kota. Kekayaan bahkan sangat terlihat ya, bisa dilihat dari lingkungannya. Terus interaksi sosialnya ini kurang akrab ya tadi ya, kurang akrab. Terus keterikatan terhadap tradisi sangat kecil. Tadi yang saya bilang di slide sebelumnya ya. Kalau di desa ini kan tradisinya masih sangat erat sekali menggunakan tradisi lama. Tapi kalau sudah masuk ke kota, tradisi ini akan semakin lama semakin apa ya? Luntur gitu ya. Jadi keterikatan terhadap tradisinya ini sangat sangat kecil. Terus masyarakat kota ini umumnya berpendidikan tinggi, menghargai waktu, kerja keras dan juga kebebasan. Nah, sangat-sangat menghargai waktu kalau masyarakat kota. Terus jumlah warganya ini lebih banyak
dan heterogen ya, bermacam-macam. Pembagian dan spesialisasi kerjanya juga lebih banyak dan nyata gitu ya. Kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budayanya amat dinamis sehingga perkembangannya akan lebih cepat ini kehidupan sosial, ekonomi dan politik di kota. Terus yang selanjutnya adalah masyarakatnya terbuka, demokratis, kritis dan mudah menerima unsur-unsur pembaharuan ya. Jadi dia bisa menerima kalau ada tatanan tatanan yang baru seperti itu. Lah itu lebih bisa terbuka untuk menerima kalau masyarakat kota. Terus memiliki sarana dan fasilitas kehidupan yang sangat banyak ya, mulai dari sarana kesehatan, sarana transportasi, hiburan, lah itu banyak kalau di kota ya, sangat banyak. Terus kepercayaan tentang teknologi dan ilmu pengetahuan sangat kuat lah ini tadi ya, saya sudah bilang. Lebih ke teknologi kalau di kota itu, bukan ke tradisi atau alam. Terus hukum yang berlaku adalah tertulis, jadi harus ada dasarnya. Di kota itu hukumnya harus ada dasarnya, bukan karena omongan orang atau omongan dari para tetua yang ada di situ. Bukan, jadi harus tertulis. Dan gotong royongnya tidak sekuat masyarakat desa, ya. Jadi kalau ada misalnya contoh, misalnya ada yang mempunyai hajat seperti itu di masyarakat kota jarang yang saling membantu atau saling apa ya bahasanya ini berkunjung kayak gitu jarang. Tidak seperti kalau di masyarakat desa itu kan pasti langsung berkumpul semuanya kalau ada hajat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan gotong royong tidak sekuat masyarakat desa. Nah, sekarang ciri dari masyarakat desa. Ya, ciri-ciri dari masyarakat desa. Yang pertama, maaf, letaknya ini relatif jauh dari kota. Ya, letaknya relatif jauh dari kota kalau masyarakat desa ini. Terus lingkungan alam ini masih sangat berperan dan berpengaruh terhadap kehidupan. Ya, di lingkungan alamnya ini perannya ini sangat besar di masyarakat desa dan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya. Terus mata pencaharian penduduknya bercorak agraris dan relatif homogen, hampir sama gitu ya, pertanian, peternakan, apalagi tadi ya, pertanian, peternakan atau gabungan-gabungan dari keduanya tersebut, gitu, ya. Perikanan, oh ya perikanan. Nah, tuh mata pencahariannya itu seperti itu. Kalau di desa hanya dalam lingkup hal tersebut ya, agraris gitu. Terus corak kehidupan sosialnya adalah Gemeinschaft ya. Dan keadaan penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan dan kebudayaannya ini relatif homogen. Keadaan penduduk, tingkat ekonomi, dan pendidikan dan kebudayaannya ini relatif homogen atau sama. Ya, pendidikannya juga sama. Walaupun sekarang juga sebenarnya banyak sih anak-anak dari masyarakat desa yang pendidikannya juga tinggi gitu, tapi relatif homogen, jadi sama ya, relatif sama untuk tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan keadaan penduduk dan juga kebudayaannya. Terus interaksinya lebih intim dan langgeng, jadi lebih dengan masyarakat satu dengan yang lainnya ini lebih dekat gitu ya, berinteraksinya lebih dekat, tidak individual seperti kalau masyarakat kota. Terus memiliki ketertarikan yang kuat terhadap tradisi leluhur. Nah, ini masih sangat kuat sekali untuk tradisi, meyakini tradisi dari leluhur atau dari orang-orang terdahulunya gitu ya, kalau di masyarakat desa. Bahkan kalau tidak dilakukan itu akan mendapatkan apa ya, omongan seperti itu ya. Jadi ini ciri masyarakat desa ada di situ ya. Tradisinya sangat kuat sekali, berperan sangat kuat. Terus sangat menjunjung tinggi adat gotong royong. Nah, ini beda sekali dengan kota ya. Jadi di desa itu sangat tinggi adat gotong royongnya. Kalau ada warga yang mungkin
ingin dibantu atau membutuhkan bantuan pasti akan berbondong-bondong datang kalau masyarakat desa untuk saling memberikan bantuannya. Terus kepadatan penduduknya ini lebih rendah ya, karena ini nanti akan ada penjelasan sih di akhir ya. Jadi kebanyakan itu pindah ke kota karena untuk mencari pengennya sih mencari kehidupan yang lebih layak gitu ya kalau di kota. Makanya kalau di desa kepadatan penduduknya lebih rendah. Pembagian kerja dan spesialisasi belum banyak dikenal di desa ya. Jadi pembagian kerja ini ya memang hanya itu aja, banyak kan pekerjaan yang ada di desa gitu. Lalu umumnya mereka akan curiga terhadap orang luar yang masuk ya ke dalam lingkungannya. Beda dengan orang kota ini lebih terbuka kan, tadi lebih terbuka. Tapi kalau orang desa ini dia akan gampang curiga dengan orang luar yang tidak dikenal masuk ke lingkungannya. Terus otoriter terhadap anaknya, ya jadi lebih mendidiknya itu lebih ke arah otoriter yang mengatur, ya harus apa ya bahasanya kalau orang Jawa itu manut gitu ya, manut dengan omongan orang tua ya semuanya ya itu ada positif negatifnya sih sebenarnya ya. Terus cara berpikir dan bersikapnya konservatif dan statis ya, jadi lebih ya karena dilandasi dengan tradisi lama ya, jadi dia sikapnya lebih konservatif dan juga statis gitu ya cara berpikirnya. Jadi belum luas gitu cara berpikir orang masyarakat desa itu, belum berpikirnya tidak bisa berpikir panjang gitu ya. Terus amat toleran terhadap nilai budaya sendiri. Nah, sangat toleran sekali terhadap nilai budayanya. Terus sikap pasrah menerima nasib dan kurang kompetitif. Jadi ya sudahlah, memang di desa seperti ini ya sudah gitu ya. Itu contoh ciri masyarakat desa. Tidak seperti masyarakat kota ini lebih ke ingin mengembangkan diri. Nah, kalau masyarakat kota seperti itu. Jadi lebih kompetitif, ingin orang lain bisa seperti itu, saya harus bisa lebih. Tapi kalau orang desa tidak. Ya, dia ya sudahlah seperti ini atau sikap pasrah itu tadi, menerima nasib dan kurang kompetitif. Terus memiliki sikap udik dan isolatif serta kurang komunikatif dengan kelompok sosial di atasnya. Jadi dia lebih apa ya, minder seperti itu. Terkadang ada rasa minder apabila dia berkomunikasi dengan kelompok sosial yang ada di atasnya. Nah, ini perbedaannya, yaitu ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Nah, kalau dibedakan, ini perbedaannya seperti ini. Kalau di desa, nah perilakunya homogen, sama ya, perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Terus yang ketiga adalah perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status. Yang keempat adalah isolasi sosial, sehingga statis dia karena hanya di situ-situ aja gitu dalam berinteraksinya. Terus kesatuan dan keutuhan kulturalnya tinggi. Banyak ritual dan nilai-nilai sakral kalau masyarakat desa itu, karena masih menggunakan tradisi-tradisi leluhur itu tadi. Terus kolektivisme ya, pemilih. Terus kalau kota ini perilakunya lebih heterogen, bermacam-macam. Terus perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan. Ya, lebih ke kelembagaan. Terus perilaku yang berorientasi pada rasionalitas, ya, rasional dan juga fungsinya. Ya, makanya dia tidak yang statis itu tadi atau tidak berorientasi pada tradisi. Ya, pasti tradisi kan harus seperti itu sama terus. Tapi kalau tanpa mempertimbangkan fungsi gitu. Tapi kalau orang kota ini perilakunya lebih ke rasionalitas dan mempertimbangkan kalau melakukan itu ada gunanya nggak sih? Nah, contohnya seperti itu. Terus yang keempat adalah mobilitas sosial sehingga dinamis ya. Jadi mobilitas sosialnya itu tinggi kalau orang kota. Terus kebauran dan diversifikasi kultural. Diversifikasi kultural ya, atau lebih ke apa ya, kulturnya itu agak
luntur gitu kalau di kota ya. Terus birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular. Yang ketujuh, individualisme. Ya, jadi individual. Nah, lihat dari perbedaan, ciri-ciri masyarakatnya, ya kan, sebenarnya semuanya memiliki hal positif dan pasti juga ada hal negatifnya. Ya, jadi tidak untuk diperbandingkan sebenarnya ya antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Karena keduanya ini juga saling mempengaruhi. Nah, yang kita bahas di sini pertama adalah tentang pengaruh kota terhadap desa. Apa pengaruh dari kota ini terhadap desa? Yang pertama adalah menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan desa. Ya, di kota ini menghasilkan barang-barang yang akan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Terus menyediakan tenaga kerja bidang jasa, ya, jadi lebih ke bidang jasa itu kebanyakan itu di kota. Terus memproduksi hasil pertanian desa. Jadi hasil pertanian desa apabila dikirim ke kota nanti bisa diproduksi dan akan muncul barang-barang yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat desa. Terus pengaruhnya kota terhadap desa adalah penyedia fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan juga rekreasi. Nah, itu ada di kota. Walaupun sekarang juga banyak juga sih ya orang-orang yang membuat tempat rekreasi ini juga di daerah desa karena karena kekurangan dari wisata alam yang ada di kota, makanya kebanyakan sekarang malah larinya ke desa tuh kalau zaman sekarang ya. Tuh, terus andil dalam terkikisnya budaya desa lah ini tadi ya. Budaya desa kalau dibawa ke kota itu lama kelamaan bisa luntur itu tadi. Terus kalau pengaruh desa terhadap kota juga ada ya. Di desa ini yang pertama adalah penyedia tenaga kerja kasar karena hanya individu yang mampu mengembangkan potensinya yang dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Tetapi jika tidak memiliki keterampilan, maka akan menjadi tenaga kasar. Lah kalau dilihat dari ciri masyarakat desanya itu kan dia itu tadi lebih tidak kompetitif, lebih ke apa pasrah itu tadi. Jadi dia tidak apa ya kurang ada keinginan untuk mengembangkan potensi. Nah, makanya kalau kalau butuh tenaga kasar itu biasanya lebih banyak dari desa. Terus menyediakan bahan-bahan kebutuhan kota, menyediakan bahan-bahan kebutuhan kota. Terus penyedia ruang. Ya. Jadi sekarang juga banyak sih masyarakat desa yang mau mengembangkan potensinya ya untuk zaman sekarang. Nah, lagi-lagi ini hanya sebuah teori ya, teori ada dasar ya perbedaan dari ciri dari masyarakat desa dan kota. Sekarang sudah banyak kok masyarakat desa atau generasi-generasi muda yang dari desa yang mau mengembangkan potensinya untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mau bersaing dengan orang-orang yang ada di kota juga masih sudah banyak sekali. Ya, jadi bisa saling berpengaruh juga. Terus kita bicara sumber daya sarana kesehatan yang ada di pedesaan dan perkotaan. Bagaimana sih sekarang sumber daya sarana kesehatan yang ada di pedesaan dan perkotaan? Yang pertama adalah adanya pembentukan puskesmas dan jaringannya, bergantung pada perkembangan kepadatan penduduk dan kemampuan anggaran pembangunan kesehatan dari Pemda yang dikoordinasikan oleh Dinkes Kabupaten. Ya, yang pertama adalah jaringan puskesmas. Nah, puskesmas ini umumnya ada 1 buah di setiap kecamatan. Jenis puskesmas menurut pelayanan media ini dibagi 2, yakni puskesmas perawatan dan puskesmas non perawatan atau sekarang namanya apa sih puskesmas apa namanya rawat inap tuh ya, dan juga puskesmas yang non perawatan. Dia hanya melayani rawat jalan saja. Itu jaringan puskesmas. Bahkan di sini dibilang ada 1 buah itu minimal ya, tapi sekarang sudah banyak juga sih 1 kecamatan. Kalau memang itu lingkungannya luas itu biasanya ada 2 puskesmas di sana. Terus pustu atau puskesmas pembantu ini biasanya juga ada 1 buah di sebuah desa. Ini juga sekarang kalau
desanya itu luas tuh, kadang juga ada lebih dari itu. Terus ada Puskesling, PKD, dan juga Posyandu. Ya, Pak Posyandu ini sih terjadwal ya, di tiap desa ini ada beberapa kali jadwal untuk Posyandu. Untuk pelayanan kesehatannya ini di baik di kota maupun di desa ini lebih lebih apa ya, sudah terorganisir dengan baik. Terus kalau dilihat dari tenaga kesehatannya, penyelenggaraan upaya kesehatan ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karenanya, gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang bekerja di sektor pemerintah maupun swasta ini perlu diketahui. Ya, data-data ketenagaan ini bisa diperoleh dari data yang ada di dinas kesehatan, ya, baik di provinsi, kabupaten, ya, RSU, puskesmas, institusi pendidikan, dan juga UPT dinas kesehatan provinsi. Terus, selanjutnya adalah tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, kita lihat kalau kita mau meningkatkan upaya kesehatan, kita lihat apakah ada gangguan-gangguan kesehatan ibu dan anak yang menimbulkan kerugian di situ. Ya, kita bicaranya adalah ibu dan anak karena investasinya adalah kalau ibu sehat, anak juga akan sehat, ya, akan melahirkan anak yang sehat karena anak ini sebagai generasi penerus bangsa nanti. Nah, tapi kalau ada gangguan kesehatan juga pasti akan menimbulkan kerugian. Nah, jangka pendeknya apa? Yang pertama adalah adanya kesakitan dan kematian ibu dan anak ini menyebabkan keluarga harus mengeluarkan biaya atau kerugian ekonomi pastinya. Terus yang kedua, kesakitan dan kematian ibu dan anak ini akan mengganggu investasi modal manusia, baik mikro maupun makro pada tingkat masyarakat. Ya, jadi otomatis generasinya akan tidak bagus gitu ya kalau terjadi kesakitan atau bahkan kematian pada ibu dan anak. Terus kalau jangka panjangnya ini untuk menghasilkan SDM yang bermutu ini juga sangat dilihat dari jangka panjang itu sangat sulit ya kalau ada gangguan kesehatan pada ibu dan anak, karena menghasilkan SDM yang bermutu ini sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Maka dibutuhkan kesehatan ibu dan juga anak yang baik di situ. Itu untuk jangka panjang. Terus untuk strategi meningkatkan kesehatan ibu dan anak, ya, sekarang sih sudah banyak dicanangkan di apa namanya dinas kesehatan dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Ya. Strateginya yang pertama adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak. Ya, meningkatkan strateginya adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak. Ya, banyak sekali kegiatan yang bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak. Ya, untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak tersebut. Terus, upaya menurunkan atau penurunan angka kematian ibu dan bayi. Ini upayanya juga sudah banyak sekali. Ya, ini salah satu strategi meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Terus, ini ada beberapa masalah juga yang ada di masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang pertama adalah permasalahan sosial. Nah, bagi kaum miskin dan marginal di perkotaan atau kaum pinggiran ya, tampaknya hanya dapat mengakses tempat yang kumuh dan liar. Ini yang masih menjadi permasalahan sosial. Terus selanjutnya berkembang kondisi fisik lingkungan yang buruk. Kondisi seperti itu sering menimbulkan berkembangnya permasalahan sosial ekonomi masyarakat marginal yang erat dengan perilaku negatif, ya. Ya bukan berarti gimana ya? Bukan berarti kalau masyarakat yang pinggiran itu pasti perilakunya negatif, tidak. Tapi kalau ada beberapa kondisi yang kondisi fisik lingkungannya buruk itu pasti akan mempengaruhi dan akan menimbulkan berkembangnya permasalahan ekonomi dan juga sosial yang bisa menimbulkan akhirnya bisa menimbulkan perilaku yang negatif, ada perampokan kayak gitu ya. Terus apalagi perilaku negatif yang lainnya itu karena kurangnya pendidikan juga kalau di kaum pinggiran itu jadinya perilakunya juga tidak baik gitu ya. Karena kondisi.
Terus di sisi lain, desa kehilangan tenaga kerja produktif yang seharusnya sebagai bagian dari mata rantai roda kehidupan dan roda kehidupan pedesaan. Ya, desa akan kehilangan tenaga kerja produktif itu karena sebagian besar biasanya tenaga-tenaga yang produktif sudah lari ke kota semuanya. Terus yang kedua adalah urbanisasi. Apa sih urbanisasi? Urbanisasi adalah proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota. Sehubungan dengan perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, kiranya perlu disinggung tentang hal urbanisasi ini. Nah, urbanisasi ini erat kaitannya dengan masalah-masalah masyarakat pedesaan, yang mana masalah ekonomi ini menjadi faktor terbesar terjadinya urbanisasi karena mengira kalau orang yang dari desa pindah ke kota nanti pasti akan lebih cepat untuk kaya seperti itu ya, makanya urbanisasi ini sangat erat hubungannya dengan masalah ekonomi. Nah, hal itu dapat dilihat dari dua aspek, yakni berubahnya masyarakat desa menjadi masyarakat kota dan bertambahnya penduduk kota yang disebabkan oleh mengalirnya penduduk yang berasal dari desa. Ya, jadi ada dua aspek perubahan ya, ada karena masyarakat desa bisa berubah menjadi masyarakat kota, tetapi di sisi lain di kota akan penduduknya akan bertambah lebih banyak lagi. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang masyarakat desa dan perkotaan ya, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.